Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik berjalan. Cuma lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita. Ya, setelah kemarin ya kalau kita melihat dengan adanya kemajuan teknologi ya, kemajuan dalam entah itu makanan dan teknologi dan lain sebagainya itu mengikuti juga perkembangan terkait penyakit yang kita ketahui sifatnya asing dan aneh gitu ya. Setelah kemarin itu kita bahas terkait masalah istri Will Smith yang menderita alopecia atau penyakit autoimun yang menyebabkan dirinya kebotakan. Nah, ternyata juga ada kondisi baru yang ini unik ataupun baru belum dikenal ya di negeri ini, yaitu terkait masalah afasia gitu ya. Dan afasia ini kondisi yang diderita oleh Bruce Willis ya. Nah, memang Bruce Willis sekarang sudah memutuskan untuk pensiun dari dunia akting karena kondisi afasia, masalah kesehatan yang mempengaruhi kemampuan kognitif ya. Nah, sebenarnya apa itu afasia ya? Nah, setelah kita ketahui bahasanya Bruce Willis itu sudah pensiun ya, disampaikan oleh keluarganya langsung lewat unggahan di akun Instagram putrinya ya. Nah, memang kepada para pendukung Bruce Willis itu mereka sampaikan dukanya ya, karena memang baru-baru ini Bruce Willis menderita atau didiagnosis afasia gitu ya. Dan ini memang bukan penyakit yang biasa ya, tetapi perlu penanganan yang spesial gitu. Nah, kalau kita melansir dari situs Mayo Clinic ya, afasia itu suatu kondisi yang merampas kemampuan untuk berkomunikasi gitu ya. Ya, kalau kita kemungkinan ya yang bisa dipahami adalah seperti stroke ya, seperti stroke tapi memang lebih dalam lagi gitu ya. Nah, kondisi dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk berbicara, menulis, memahami bahasa, baik lisan maupun tulisan gitu ya. Afasia biasanya terjadi tiba-tiba setelah stroke atau cedera kepala ya. Jadi ini efek setelah stroke ya. Kemungkinan tidak hanya ketidakmampuan untuk ngomong, tapi lebih dalam lagi ya. Namun itu juga bisa datang secara bertahap dari tumor otak yang tumbuh lambat atau penyakit yang menyebabkan kerusakan permanen dan progresif atau degeneratif. Setelah penyebabnya diatasi, pengobatan utama untuk afasia adalah terapi wicara dan bahasa ya. Jadi memang tidak ada kata lain kalau selain terapi ya, selain pengobatan, terapi itu juga harus dirutinkan bagi mereka yang terkena sama afasia ya, sama seperti stroke ya. Kalau mereka tidak bisa berjalan ya, kalau stroke ringan itu harus segera diatasi sebelum melenjalar ataupun lebih parah lagi, misalnya untuk terapi jalan ya, bicara dan bahasa gitu ya. Dan orang dengan afasia itu belajar kembali dan mempraktekkan keterampilan bahasa dan belajar menggunakan cara lain untuk berkomunikasi gitu ya. Nah, gejala afasia seperti yang dialami Bruce Willis ya, mungkin beberapa itu bisa kita pahami, misalnya Bruce Willis itu berbicara dalam kalimat yang pendek atau tidak lengkap gitu ya. Kemudian bicara dengan kalimat yang tidak masuk akal ya. Ganti satu kata dengan yang lain atau satu suara dengan lain, mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dikenali gitu ya. Juga gejala yang lain tidak mengerti pembicaraan orang lain dan menulis kalimat yang tidak masuk akal. Nah, ini juga perlu perawatan lebih lanjut dan minimal harus harus segera ke dokter untuk mengatasi seberapa parah ya. Sepertinya misalnya seperti stroke ya, kemudian juga kesulitan berbicara, kemudian kesulitan mengucapkan ucapan ya, kemudian mengingat kata dan masalah membaca dan menulis, ini memang harus ada perhatian khusus dan itu sudah memang didiagnosis oleh dokter Bruce Willis ya. Nah, penyebab paling utama dari afasia itu memang kerusakan otak akibat stroke ya. Nah, penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Kehilangan darah ke otak kemudian menyebabkan kematian sel otak atau kerusakan di area yang mengontrol bahasa ya.
Jadi kerusakan otak yang disebabkan oleh cedera kepala yang parah, kemudian kena tumor, infeksi atau proses degeneratif juga dapat menyebabkan afasia gitu ya. Jadi ini ya inilah salah satu hal ya, salah satu sebab pentingnya kita pola hidup sehat gitu ya. Tetapi kalaupun dengan adanya kondisi sekarang yang sebar maju, karena kadang pola hidup sehat itu kadang tidak bisa selesai ataupun tidak bisa kita penuhi karena berbagai hal dengan kemajuan teknologi dan kesibukan kita masing-masing. Nah, dalam kasus ini apa sih biasanya terjadi dengan jenis masalah kognitif lainnya, misalnya masalah memori atau kebingungan ya. Kemudian terkadang episode afasia sementara itu disebabkan oleh migrain, kejang ya, atau serangan ischemic transient ya. Nah, atau yang TIA ya. TIA itu serangan ischemic transient itu terjadi ketika aliran darah sementara diblokir ke area otak. Orang yang pernah mengalami TIA memiliki peningkatan risiko terkena stroke dalam waktu dekat. Ya, jadi memang afasia ini efek setelah stroke dan benturan otak yang memang dapat menimbulkan banyak masalah kualitas hidup karena komunikasi merupakan bagian dari kehidupan ya. Jadi memang sobat sekalian, pola hidup sehat itu memang kembali lagi ya, ini adalah investasi yang harus dilakukan oleh setiap dari kita ya untuk menjaga kualitas hidup kita lebih baik dari segi asupan makanan ya, kemudian pola mobile kita ya, sering berolahraga meskipun tidak selalu kita tujuannya untuk menurunkan berat badan, tetapi minimal olahraga yang rutin ya, seminggu itu ada saja ya, minimal 3 kali dan minimal 15 menit itu akan memberikan efek ya kondisi seseorang itu daripada tidak melakukan sama sekali olahraga dan pola makan yang sehat. Dan yang paling penting sobat sekalian ya, yang paling penting selain itu semua adalah dengan kondisi kesehatan yang tidak menentu, memang saya terus rekomendasikan adalah terus mengkonsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah TPR atau Turkish Propolis Turkiya ya. Turkish Propolis Turkiya ini mempunyai banyak sekali manfaatnya, tidak hanya untuk terapi untuk mengobati stroke ya. Kalau kita sudah mengalami gejala-gejala yang mengarah kepada stroke, segera untuk mengkonsumsi ini untuk kemudian kita lanjutkan kembali dengan pola hidup sehat supaya kondisi tubuh kita itu tidak parah. Apalagi kalau kita misalnya kondisi seperti Bruce Willis yang kena afasia itu memang dari segi makanan ya, kita ketahui bahwasanya makanan di Amrik itu lebih cenderung makanan yang junk food atau cepat saji, dan itu memang sering dikonsumsi oleh kebanyakan dari orang-orang Amerika gitu ya. Nah, solusinya ini TPR Turkish Propolis Turkiya untuk menjaga kesehatan kita sehari-hari. Banyak sekali kelebihannya, diantaranya adalah adanya nanoteknologi yang ada dalam TPR ini. Apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Jadi dapat mempercepat penyembuhan dari terhadap penyakit karena bentuknya yang nano, super kecil gitu ya. Kemudian adanya rukia juga yang sudah ada dalam botol ini yang manfaatnya luar biasa. Kemudian manfaat apa saja yang dapat diperoleh dalam TPR ini? Antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya. Kemudian untuk penyakit berat lain seperti tadi ya, stroke ya, asam urat, diabetes, luka ringan, batuk pilek, tumor ya, MAH, kanker, kolesterol ya, amandel, jantung, diabetes dan lain sebagainya. Kemudian saya juga sekalian mempromosikan ini ya, yang biru yaitu Turkish Propolis Turkiya Brain. Ini manfaatnya untuk memberikan nutrisi pada otak ya. Kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, yang sekarang kita bahas sekali. Bisa kalau kita sudah parah, ya apa boleh buat ya. Sekali kita melakukan aksi yang tidak memperparah, yaitu salah satunya menterapi dengan TPR ini ya, TPR yang biru bisa. Kemudian untuk anak-anak dapat meningkatkan kecerdasan ya, kemudian memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran. Keunggulannya TPR ini antara lain adalah produk halal, sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, kemudian sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association atau Asosiasi Pengusaha Nano Internasional gitu ya, mengandung teknologi nano dan tidak mengandung wax atau zat lilin. Konsumsinya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kg, berarti 7 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat itu bisa sampai 3 kali pagi, siang, dan malam.
Kami juga membuka peluang bisnis bagi Anda yang ingin bergabung, berjualan, dan berbisnis TPR ini bisa bergabung di komunitas Kapalpreneur dengan minimal pembelian 3 yang seharusnya membayar 750 didiskon menjadi 630 dengan hemat 120. Anda sudah mendapatkan bimbingan bisnis rutin dan full gitu ya. Jadi kita bisa mengusahakan konsumsi satu dulu untuk mencoba, kemudian kalau cocok bisa kita rekomendasikan, dan kalau untuk menambah penghasilan kita bisa berjualan TPR ini. Jadi ada 2 manfaat. Yang pertama adalah bisa merekomendasikan produk kesehatan kepada orang yang kita rekomendasikan. Yang kedua dapat menambah penghasilan gitu ya. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di kondisi sekarang yang tidak menentu dalam banyaknya penyakit yang tidak menentu, dan juga tetap menjaga imun dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.